Shalom. Puji nama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang cerah. Haleluya. Amin. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Amin. Semuanya sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, pagi hari ini saya akan cerita Bapak Ibu dari seorang raja Bapak Ibu ya, yang jatuh dalam dosa ya. Siapa Bapak Ibu? Daud ya. Daud ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya akan bicara tentang setelah Daud jatuh dalam dosa Bapak Ibu ya. Jadi 2 Samuel pasal 12 ini cerita tentang setelah Daud bertemu dengan Batsyeba ya, tergoda sama Batsyeba, apa yang dilakukannya ya Bapak Ibu ya. Karena di 2 Samuel pasal 12 kita tidak melihat bahwa setelah Daud berbuat jahat ya, dia menaruh suami Batsyeba sebagai panglima yang paling depan dan akhirnya mati. Setelah itu diambilnya Batsyeba Bapak Ibu. Nah, dari setelah itu ternyata Daud gak pernah sadar apa yang pernah dilakukannya Bapak Ibu. Daud setelah sampai akhirnya dia punya anak laki-laki oleh Batsyeba, saya hitung ya anggap aja 9 bulan mengandung ya, mungkin 1 tahun, mungkin bahkan lebih lah ya Bapak Ibu ya. Daud gak pernah sadar akan kesalahannya Bapak Ibu ya, sehingga Tuhan mengirimkan seorang nabi yang bernama Nathan ya untuk menegur Daud Bapak Ibu ya. Kalau kita tentang Batsyeba Bapak Ibu sudah hafal ya Bapak Ibu ya, sudah ngerti Daud ini jatuh dalam dosa. Setelah apa Bapak Ibu? Bangun pagi, bangun tidur ya, jangan lupa doa ya Bapak Ibu ya. Kalau habis bangun tidur jangan lupa doa ya Bapak Ibu ya, jangan lupa doa. Nah ini kalau baik ketemu Batsyeba biar nggak jatuh dalam dosa. Amin. Jangan lupa doa ya Bapak Ibu. Amin. Nah, yang saya kagum dari Nathan adalah Nathan ini Bapak Ibu ya, cara menegur Daud ini luar biasa. Saya percaya bahwa Nathan ini memperoleh hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita baca di 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 atau 7, Nathan itu membuat sebuah perumpamaan untuk menegur seorang raja. Ya, kalau kita mungkin kalau Nathan datang sama Daud, kamu salah. Wah, mungkin Daud ini tambah emosi. Oh, kamu ini siapa yang negur-negur aku? Ya, tapi saya percaya bahwa Nathan ini diberikan hikmat sama Tuhan bahwa cara menegurnya itu halus banget Bapak Ibu. Dia memberikan sebuah perumpamaan. Setelah itu Daud, tak bisa itu, orang itu harus dibunuh sampai mati. Betul ya Bapak Ibu, nanti kita akan baca. Tapi ini saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sebuah hikmat Bapak Ibu ya. Ya, suami atau istri ya Bapak Ibu. Ya, suami dan istri waktu kita menegur pasangan kita, berdoalah. Ya, kadang-kadang maksud istri memberikan teguran sama suami itu baik ya, tapi mungkin ada cara yang salah. Atau sebaliknya, maksud suami menegur istri itu mungkin baik, tapi ada yang salah. Moro-moro disentak, bojo, kau ini salah. Waduh, tambah darah tinggi ini kumat. Ya, apalagi mari untuk sapi. Amin Bapak Ibu. Gak ada yang cengel kan Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya, mungkin ada seperti juga seorang orang tua mungkin menegur anaknya, ya. Mungkin maksudnya itu baik, Bapak Ibu. Maksudnya itu baik. Semua teguran itu baik, tapi mungkin anaknya lagi nggak mood atau gimana, akhirnya menyebabkan pertengkaran. Nah, kita belajar dari Nathan bahwa saya percaya bahwa ini adalah tuntunan Tuhan seorang Nathan kepada Daud, ya. Nathan itu tidak sekonyong-konyong datang ke Daud langsung, Daud kamu itu salah. Enggak, tapi dia kasih perumpamaan Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 12 ayat yang pertama. Yuk kita buka, multimedia boleh tampilkan. Ya, begini firman Tuhan berkata, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ayat yang kedua, si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Ayat yang ketiga, si miskin tidak mempunyai apa-apa
Selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya, anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat yang keempat. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ya, ayat yang kelima. Lalu Daud menjadi sangat marah. Wah, pinter ya Bapak Ibu ya Nathan ya. Nathan itu cerita Bapak Ibu. Ya, cerita, kasih perumpamaan. Ya, enggak sekonyong-konyong datang, Daud, kamu itu salah, kamu itu keliru. Cuma cerita Bapak Ibu, cuma 4 pasal Bapak Ibu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ayat yang ke-6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Nah, ya gimana bayangkan ya, seorang bawahan menegur raja. Gak deg. Ya. Ya kenapa? Karena di perjanjian lama kalau salah ngomong dikit langsung dipotong lehernya Bapak Ibu. Ya, langsung dibunuh mungkin kalau nggak berkenan di hadapan raja Bapak Ibu ya. Nathan pas pagi punya hati mak deg. Waduh, dipateni enggak aku ya? Dipateni enggak? Serius Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian, nah ini paling rodok Nathan ini ya deg-degan, aduh, tak ungkapno enggak ya? Nah, mungkin ya. Ya, berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Amin. Ya, firman Tuhan ngomong, gak kurang-kurang Tuhan itu kasih. Bapak Ibu, gak kurang-kurang Tuhan itu kasih sama si Daud. Tapi karena di pagi hari ketemu Batsheba, tergodalah Bapak Ibu. Ya mungkin kita ketawa, wah. Tapi ingat Bapak Ibu, dari pagi hari ini melalui firman Tuhan, mungkin Daud tergoda sama Batsheba. Kiri kita mungkin ada Batsheba yang lain. Bukan berarti wanita atau pria yang lain, bisa dalam bentuk hal yang lain. Sehingga kita ini lupa sama Tuhan. Loh, kenapa ya nggak bisa lupa? Karena sampai anak laki-lakinya lahir, Daud itu lupa. Sampai Nathan hadir pun datang cerita. Daud ngomong orang itu harus dibunuh. Jahat sekali. Itu menceritakan dirinya sendiri Bapak Ibu. Sampai kalap Bapak Ibu. Lupa kalau itu yang ternyata dilakukan Daud. Ya, Nathan itu cuma memberikan sebuah ilustrasi gambaran kayak gini loh, ada orang kaya dan miskin, punya lembu, punya kambing dan domba. Suatu hari datanglah pengembara, ya. Terus si kaya ini eman, ya, sama kambing dombanya eman banget. Lah, kok diambil si lembu kambing dombanya dari si miskin tinggal satu betina itu diambil, dibunuh, dimasak buat pengembara. Daud ngomong jahat sekali. Betul ya Bapak Ibu ya? Ayat yang kelima, lalu Daud menjadi sangat marah. Loh, Daud itu di ayat yang kelima katakan Daud itu jadi sangat marah. Kayak gak terima. Enak kali orang kaya itu. Ya. Tapi dengan neguran Nathan ngomong, itu kamu Daud. Nah, ada 5 hal yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Di pasal yang kelima tadi dikatakan, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ya, bayangkan itu Daud itu dengar cerita Nathan.
Terus gimana seorang Raja Daud, Bapak Ibu? Poin yang pertama dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 adalah dosa itu membuat mata rohani dan hati kita itu tertutup, Bapak Ibu. Ya, selama mungkin bertahun-tahun, 1 sampai 2 tahun ya. Karena di sini nggak dijelaskan, saya hanya menghitung sampai anak laki-laki itu lahir ya, anggap aja 1 sampai 2 tahun. Daud itu masih tidak merasa, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Nathan itu datang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kadangkala dosa itu membuat mata rohani kita itu tertutup, Bapak Ibu. Ya, kita mungkin dengar firman Tuhan, kita mungkin dengar ibar ya Bapak Ibu ya. Tapi karena dosa itu menutupi kita, Bapak Ibu. Karena dosa itu sudah menutupi mata kita, pikiran kita, semuanya. Sehingga kita itu nggak sadar bahwa yang sedang ditegur itu adalah kita, saya, semuanya. Seorang Raja Daud itu dikasihi Tuhan banget, Bapak Ibu. Dia perang ya, menang. Setiap doa Tuhan selalu berkata sama Daud ya. Bahkan di ayat yang ke-78 dikatakan ngomong, seisi istanamu itu loh semuanya tak berikan. Bahkan di ayat yang ke-8, nek kurang tak tambahi yud. Kurang apa coba Tuhan? Betul ya Bapak Ibu, tadi di ayat yang ke-8 ya, itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu, Bapak Ibu. Bahasa Jawa ini nek kurang, jauh meneng ambek Tuhan dikei, Bapak Ibu. Kurang apa? Kambing, lembu, domba, tak kasih. Emas, perak, tak kasih semuanya. Kamu kurang mau berperang dengan raja siapa? Tak berikan kemenangan. Tapi ada satu dosa yang membuat Daud jatuh, Bapak Ibu. Dan sampai detik itu, sampai Nathan datang, ya, Daud nggak sadar, Bapak Ibu. Pagi hari ini, Bapak Ibu, ya, jangan dosa itu jangan buat mata kita ini gelap, Bapak Ibu. Jangan sampai tertutup mata rohani kita, ya. Dosa itu jangan membuat mata rohani kita ini tertutup, bahkan sampai hati kita ini tertutup, ya. Hati kita ini tertutup, ya. Saya cerita, Bapak Ibu, di ibadah padang kapan hari, ya. Kita itu bisa loh doa itu tanpa rasa syukur. Ya, saya cerita tentang kuat, bagaimana kita kuat waktu kita ini mengucap syukur, Bapak Ibu. Kita ini bisa loh datang ke Tuhan itu nggak mengucap syukur. Ya wis doa. Doanya itu apa? Menuntut, Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengucap syukur, kita nggak bisa menemukan bagaimana kita ini mengucap syukur sama Tuhan. Ya kita akan menuntut, Bapak Ibu, sama Tuhan. Kalau kita datang nggak ke Tuhan, kalau nggak berterima kasih apa? Minta pasti. Kalau nggak gitu nggak doa, simple. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita ini lupa mengucap syukur buat nafas yang sudah diberikan sama Tuhan, buat setiap berkat yang diberikan sama Tuhan. Kadang-kala kan kita ini hanya melihat apa yang kita doakan, kalau nggak dijawab, kita nggak mengucap syukur. Kita lupa Bapak Ibu. Nafas, kaki, ya bisa berjalan, tangan, ya kita lupa Bapak Ibu, ya datang ke Tuhan, doa ya, puji Tuhan doa, ngapain doanya? Nuntut, ya seperti Daud Bapak Ibu, nggak sadar Bapak Ibu, nggak sadar sudah, mata rohaninya tertutup, hatinya tertutup, sampai Nathan datang cerita. Menceritakan dirinya sendiri, dia lupa. Dosa itu membuat mata rohani kita tertutup, hati kita tertutup, Bapak Ibu. Ya, kalau kita terus itu bawa terus itu dalam hidup kita, bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ngerak, Bapak Ibu. Ngerak, Bapak Ibu. Tuh, iso ya dosa ngerak, waduh. Ini kalau sudah ngerak Bapak Ibu, wah ngelis Bapak Ibu. Orang Mojosari ngomong pengkuh, angel temen tuturani, nah, cengkal, ya, dengkal, ya, ada ya, dengkal, ya. Kenapa? Karena dosa itu sudah jadi dalam kehidupannya, sudah bagian dalam hidupnya sehari-hari, dalam setahunnya, dalam 2 tahunnya, dalam 3 tahunnya, dalam 4 tahunnya. Sepanjang hidupnya. Hal mungkin yang sepele, aduh aku lara hati. Ya cuma gara-gara sepele.
Waduh, jadinya 10 tahun. Amin Bapak Ibu. Dosa itu membuat mata rohani kita tertutup, membuat hati kita tertutup Bapak Ibu. Ya. Tema gereja ini 1 bulan ini adalah bertobat sama dengan perubahan hidup. Ya, bertobat sama dengan perubahan hidup. Bertobat adalah perubahan hidup. Ya. Kalau kita mau diubahkan sama Tuhan Bapak Ibu ya, itu tergantung diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, tergantung dari kita sendiri Bapak Ibu. Mungkin kita sudah ditegur sama Tuhan beberapa kali melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya, mungkin melalui siapapun, tapi masih dengkal. Ya, puji Tuhan Daud ini Bapak Ibu sadar. Ya, yang pertama dosa itu membuat mata rohani kita tertutup, ya hati kita tertutup, ya hati kita ini jadi keras. Kita nggak lagi lembut sama suara Tuhan, kita nggak lagi peka sama suara Tuhan. Bicara tentang kepekaan Bapak Ibu, itu bukan bicara tentang aku bisa ngomong suara Tuhan, ya bukan Bapak Ibu, tapi bicara tentang kelembutan hati kita Bapak Ibu. Ya, waktu kita mulai dengar firman Tuhan, hati kita bisa tersentuh. Oh iya ya, aku salah. Ya, waktu kita baca firman Tuhan saat teduh sendiri, ya, waktu kita baca ayat ini, beberapa ayat ya di Ibar atau di baca firman Tuhan, ya, oh aku kok tertegur ya. Nah, waktu kita tertegur, kita mulai ada perubahan Bapak Ibu. Nah, itu yang namanya kepekaan Bapak Ibu. Ya, bagaimana Tuhan itu melembutkan hati kita Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan itu kasih pengertian sama kita. Ya. Sekalipun mungkin kita cik angele ya, berubah ya. Tapi waktu hati kita ini mau dilembutkan, Tuhan kita mulai mengizinkan Tuhan untuk membongkar hati kita ya. Itu namanya kita ini sedang peka Bapak Ibu sama Tuhan. Lemah lembut. Ya, buah roh lemah lembut dalam hidup kita. Yang pertama adalah dosa membuat mata rohani hati kita tertutup. Poin yang kedua, 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai 8. Bapak Ibu. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, dosa itu membuat kita tamak. Ya, dosa itu membuat kita tamak Bapak Ibu. Ya, saya ngomong tamak ini bukan berarti kita ini nggak boleh bekerja, nggak boleh jadi orang kaya, orang yang diberkati, enggak Bapak Ibu. Tamak kalau dalam kamus KBBI ya Bapak Ibu ya, tamak itu berarti keinginan untuk selalu memperoleh harta dan sebagainya sebanyak-banyaknya. Tamak seringkali digunakan pada saat kita berlaku curang untuk mendapatkan sesuatu. Ya, yang ngomong tamak ini bukan berarti Bapak Ibu gak boleh punya banyak aset, punya banyak deposito, punya banyak uang. Enggak Bapak Ibu. Semua raja-raja di perjanjian lama dan baru itu semuanya kaya-kaya kok Bapak Ibu. Punya emas perak, punya lembu kambing lembu Bapak Ibu ya. Bukan Bapak Ibu. Tapi dalam kata tamak ini ya, kita ini menghalalkan segala cara. Nah, bahasa gampang nih Bapak Ibu. Ya, menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu. Ya, yang dilakukan Daud ini Bapak Ibu. Ya, Daud ini sudah dapat semuanya Bapak Ibu. Kurang apa Bapak Ibu? Kalau kita baca ya, Daud ini dikatakan ayat 7 dan 8 itu, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ya, gak kurang-kurang Bapak Ibu Tuhan kasih Bapak Ibu. Tapi karena Batseba seorang Bapak Ibu ya, lupa Daud. Ketemulah iki Batseba. Ya, karena punya power, kekuasaan, anak buahnya tanya no, sapa iki cah wedok iki? Ya, sapa cah wedok ini?
Ya, sampai akhirnya terus. Oh, ini suaminya. Duh, suaminya melok perang. Wah, tepak. Nganteng iki, wis. Mohon maju perang. Dekek paling ngarep pokoknya. Ya, dekek paling ngarep. Jahat Bapak Ibu. Kurang apa loh Daud itu Bapak Ibu? Semua harta kekayaannya dikasih Bapak Ibu. Ya, semua harta kekayaannya dikasih Bapak Ibu sama Tuhan. Tapi karena Bathsheba seseorang, saya nggak tahu Bathsheba-nya Bapak Ibu itu apa, ya, sehingga mata rohani kita tertutup. Ya, dosa itu buat kita tamak. Ya, dosa itu buat kita tamak Bapak Ibu. Kita lupa bagaimana Tuhan mengajari kita. Kita lupa bagaimana Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 Bapak Ibu. Ya, di sini katakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, ya, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Ingat Bapak Ibu, Daud ini sangat diberkati Tuhan. Tapi karena berkat Tuhan, dia tamak, Bapak Ibu. Ya, jangan tunggu berkat Tuhan baru kita datang ke Tuhan. Kenapa? Ada contohnya Bapak Ibu. Daud. Datanglah ke Tuhan dengan kondisi kita apapun hari ini, Bapak Ibu. Aku ngenteni diberkati Tuhan. Ya, nek berasku iso, komporku iso ngebul seminggu aku teko nang Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Daud ya diberkati Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Tamak. Ya, apapun hari ini kita, kondisi kita apapun hari ini Bapak Ibu, datanglah ke Tuhan. Ada amin? Kurang amin. Amin? Ya, gitu. Baru mantep. Ya. Jangan tunggu Bapak Ibu, aku tunggu berkat dari Tuhan baru aku mau datang ke gereja. Aku mau tunggu berkat dari Tuhan ini baru aku mau melayani. Jangan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita, dosa itu membuat kita tamak. Apalagi sifatnya manusia kurang terus. Wis dikayati ngerogo. Halo yang nyom lo ya. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, karena Daud ini yang alami Bapak Ibu. Daud ini gak kurang dekat apa sama Tuhan. Sebelum perang doa. Ya, sebelum perang itu loh doa. Padahal Daud itu raja, panglima yang paling hebat. Doa Bapak Ibu. Tapi ada satu pagi hari ya yang mungkin dia gak doa Bapak Ibu. Karena di ayat yang pertama 2 Samuel pasal 11 di situ katakan waktu raja-raja itu semuanya sedang berperang, Daud gak mau berperang. Daud tidur. Nah, bangun tidur, buka jendela, itu ceritanya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, Daud ini sudah enggak kurang-kurang Bapak Ibu. Ya, jangan tunggu datang ke Tuhan untuk apa yang kita doakan itu terkabulkan. Datanglah ke Tuhan dengan kondisi kita apapun Bapak Ibu. Karena dosa itu yang membuat kita tamak Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, jangan dicoba udah. Datanglah ke Tuhan dengan kondisi kita apapun Bapak Ibu. Mau suara kita nggak enak, mau hati kita lagi bersengut-sengut ya, datang aja sama Tuhan. Datang aja sama Tuhan. Bisnis kita lagi mungkin turun, datang sama Tuhan Bapak Ibu. Karena dosa itu buat tamak Bapak Ibu. Ya, karena dosa itu buat kita tamak Bapak Ibu. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10. Ya. Ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat yang ke-10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ya, yang ketiga, dosa itu adalah penghinaan kepada Tuhan, Bapak Ibu.
Ya, karena di sini seberapa dekatnya Daud sama Tuhan, Bapak Ibu. Di sini dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya, dosa yang dilakukan Daud itu penghinaan, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, waktu kita ini berbuat dosa, waktu kita ini hidup kita ini nggak berkenan sama Tuhan, kita ini sedang menghina Tuhan. Ya, kita ini sedang menghina Tuhan. Ya, Daud ini sudah namanya tenar banget Bapak Ibu. Ya, sampai dia dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan? Ya, mengapa engkau menghina Tuhan? Kalau kita dihina, ya nggak senengnya setengah mati, Bapak Ibu. Betul? Ada yang suka dihina? Aku yang seneng dihina. Hinaan aku terus wis pokoknya. Hujatan aku terus. Beda sama dibully loh ya Bapak Ibu ya. Ya, pokoknya aku dihina gak apa-apa wis. Gak seneng Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Loh, berarti warga ABC suka dihina. Enggak kan Bapak Ibu ya? Enggak kan Bapak Ibu ya? Siapapun kita nggak suka dihina. Nah, apalagi kalau kita hina Tuhan. Waduh. Amin. Apalagi kalau kita menghina Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, dosa yang kita lakukan, kita ini menghina Tuhan. Ya, kita dinyek orang aja, waduh, rasanya nggak terima setengah mati. Apalagi Tuhan kita hina. Dengan apa? Dengan dosa kita. Ya, kalau kita mau berbuat dosa, ingat Bapak Ibu. Ya, ingat ini, dosa itu menghina Tuhan. Amin. Ada amin? Ya, kalau kita berbuat dosa, kita ini menghina Tuhan. Kalau kita ini nggak berkenan ya Bapak Ibu ya, nggak berkenan ya, kita ini menghina Tuhan. Ya, kita menghina Tuhan. Doyan berarti nggak boleh berbuat dosa. Tuhan tahu manusia itu nggak pernah luput dari dosa. Nanti poin keempat yang kelima saya akan jelaskan ke Bapak Ibu. Ya. Yang penting 1, 2, 3 ini Bapak Ibu ngerti ya. Waktu kita berbuat dosa ya, mata rohani kita, hati kita ini tertutup. Ya, itu yang diingat Bapak Ibu ya. Yang kedua, waktu kita ini dosa, itu kita itu buat tamak. Ya, tamak itu bukan nggak boleh kaya, nggak punya uang, enggak Bapak Ibu. Nggak boleh banyak uang, enggak Bapak Ibu. Tapi waktu kita mulai menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu hal, ya, Tuhan itu nggak berkenan Bapak Ibu. Ya, jadinya tamak. Tamak sekali dilakukan, 2 kali dilakukan, 3 kali dilakukan, dan seterusnya. Sampai akhirnya apa? Lupa Bapak Ibu. Lupa Bapak Ibu. Ya, terus karena apa? Karena sudah jadi habit Bapak Ibu. Lupa akhirnya Bapak Ibu. Yang ketiga, dosa itu adalah penghinaan kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, lihat 3 poin ini Bapak Ibu. Nah, poin yang keempat Bapak Ibu, saya mau cerita bagaimana respon seorang Raja Daud. Ya, ini tuh raja Bapak Ibu ya, Raja Daud ya Bapak Ibu ya. Bukan bawahan, bukan panglima, tapi raja yang diurapi sama Tuhan, yang punya istana banyak hal Bapak Ibu. Semua ladang sawahnya ya, ternak-ternaknya Daud itu sangat kaya Bapak Ibu ya. Tapi waktu Nabi Nathan itu datang ya dengan sebuah perumpamaan Bapak Ibu, 2 Samuel pasal yang ke-13 Bapak Ibu. Ya, ini ada sebuah respon Bapak Ibu. Ya, begini firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, ada sebuah respon hati Bapak Ibu dari Daud. Ya, mungkin ya seneng-seneng kuah. Betseba tak jopo lak seneng-seneng kuah. Enggak Bapak Ibu. Itu seorang raja Bapak Ibu. Dia ngomong, aku sudah berbuat dosa ya sama Tuhan.
Dia punya kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya, dia punya kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya, dia punya kerendahan hati. Aku sudah berbuat dosa ya Nathan ya. Maaf ya Nathan ya. Maaf ya. Ya. Enggak Daud ngomong, "Guys, Nathan, nyingkri. Sak seneng ku ambek Batseba. Mau ketemu sampah, ini itu. Sak seneng ku mau tak ambil istri semua. Wong aku raja kok di sini. Aku punya kekuasaan kok." Enggak, Bapak Ibu. Bisa aja loh Daud ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Daud itu raja kok, Bapak Ibu. Ya, dia punya kekuatan, semuanya berkuasa dia kok. Ya, perang menang. Ya. Yehuda semuanya diberikan sama Daud kok, Bapak Ibu. Ya, anggap aja Batseba itu penduduknya Daud. Ya. Terus juga Batseba dan suaminya mungkin juga bekerja di istananya Daud. Ya. Kalau kita sebagai manusia itu kan nak seneng-seneng gua. Wong iki omah-omahku kok. Ya. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau secara logika. Ya. Tapi enggak Bapak Ibu. Daud punya hati Bapak Ibu. Ya. Hati yang apa? Merendahkan hatinya Bapak Ibu. Waktu Nathan ngomong, ya, Daud, itu kamu Daud. Ya. Aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Nah, poin yang keempat Bapak Ibu, ya. Respon Daud yang menyadarinya dan mengakui akan dosanya. Kadangkala kita ini sudah ditegur, Yan kamu salah ya, toh, nggak berubah, nggak ngakui, toh, Yan salah loh Yan, mulai nang omah, terus ditegur meneng, Yan salah, meneng ditegur, Terus kejeglong kan. Sama kan sama seperti kita. Kadang-kadang kita ini ditegur banyak hal melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui pujian, kita ketemu orang, ya. Apa? Ya. Ya, saya niru anak-anak kidem kis itu loh Bapak Ibu. Ya, Samuel salah. Terus mari ambil main HP. Betul enggak? Kan anak sekarang gitu ya. Pak. Kok. Tapi enggak melaku. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Daud ini Bapak Ibu ya, punya hati Bapak Ibu yang merespon sama Nathan, Bapak Ibu. Ya Tuhan, aku salah. Ya, setelah tahu Bapak Ibu ya, dia itu ngakui dosanya, Bapak Ibu. Iya, aku salah, Tuhan. Aku salah, Tuhan, aku salah. Aku salah, Tuhan. Ya, ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Lalu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 ya. Dikatakan lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Ayat yang ke-17. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya itu untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 18. Pada hari yang ke-7, ayat yang ke-18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitakan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Bapak Ibu, setelah Daud mengaku dosanya, ada konsekuensi Bapak Ibu. Diampuni, dosa kita ini diampuni sama Tuhan Bapak Ibu. Tapi ada konsekuensinya Bapak Ibu. Ya, ada konsekuensinya Bapak Ibu. Ya, anak laki-lakinya yang lahir dari Batseba mati Bapak Ibu. Daud memohon sama Tuhan. Sampai Daud itu berpuasa Bapak Ibu. Berdoa semalam-malaman. Memohon ampun, minta ampun sama Tuhan, minta perkenanan sama Tuhan. Kenapa? Karena anak laki-laki itu ya, anak yang disayangi sama Daud Bapak Ibu. Ya, anak yang disayangi Daud tahu bahwa dia minta ampun sama Tuhan. Dia salah. Tapi Bapak Ibu, ada konsekuensinya Bapak Ibu.
Ya, makanya saya ngomong di awal, waktu kita berbuat dosa, Bapak Ibu, ya, ingat Tuhan. Kenapa? Karena pasti ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Dosa kita diampuni, Bapak Ibu. Diampuni. Tuhan itu Maha Pengampun kok, Bapak Ibu. Ya, Maha Pengampun kok Tuhan itu. Tapi ada konsekuensinya. Anak laki-lakinya mati, Bapak Ibu. Sama halnya kalau kita ini emosi, marah, ya, yang mungkin suka banting-banting barang, pasti ada konsekuensinya. Pas HP-nya dibanting, Pak Piar, kita aduh maaf, kita mohon ampun sama Tuhan, tapi nggak mengembalikan HP itu, Bapak Ibu. HP itu bisa nggak kembali lagi utuh? Nggak bisa, Bapak Ibu. Datang ke Unixel beli HP baru. Betul nggak Bapak Ibu? Ada konsekuensinya. Kita nggak tahu konsekuensi itu apa, Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Ya, makanya saya ngomong, hati-hati waktu kita berbuat dosa. Hati-hati waktu kita ini mengirim kutuk, Bapak Ibu. Ya, waktu kita mengirim kutuk sama seseorang, mengutuk anak kita atau siapapun, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau mau berbuat dosa, ingat Tuhan. Enak ya, ingat Tuhan. Iya, nek iso ingat Tuhan. Kadang-kadang kalau udah mau berbuat dosa lupa sama Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ya, ada konsekuensinya Bapak Ibu waktu kita berbuat dosa. Bapak Ibu, dosa kita diampuni sama Tuhan. Daud itu diampuni Bapak Ibu sama Tuhan kok. Sehingga dia tetap kok setelah dari ayat ini Daud itu masih berperang, masih jadi raja kok Bapak Ibu. Ya. Tapi ada konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, saya berdoa Bapak Ibu. Nah, kita mungkin nggak bisa lepas dari dosa itu Bapak Ibu. Tapi yang kita punya itu hati. Ya, waktu kita ini mulai ditegur sama Tuhan. Waktu Tuhan itu terus mengingatkan kita. Kita ini punya hati yang lembut Bapak Ibu. Iya, aku salah Tuhan. Aku salah Tuhan. Aku salah Tuhan. Amin. Ya, Daud itu seperti itu Bapak Ibu. Setelah diambil Betseba, ya, nggak sadar, lali terus dalam hidupnya. Nathan datang. Nah, di ayat yang tadi, di ayat yang ke 13, 14, 15, 16, 17 Bapak Ibu. Bagaimana Daud itu merespon tegurannya Nathan Bapak Ibu. Ya, itu tergantung kita Bapak Ibu, nggak bisa Bapak Ibu. Tergantung dari kerendahan hati kita sama Tuhan. Tergantung dari kerendahan hati kita ini dengan teguran Tuhan. Ya, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Sungguhan dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau kita merasa bahwa aku masih kuat kok, aku masih nggak ini bukan salahku, ini bukan dosaku. Sorry, bukan dosaku. Mata rohani kita tertutup Bapak Ibu. Pikiran kita tertutup. Pikiran kita tertutup Bapak Ibu. Sudah. Hati kita tertutup. Ya, kita terus melakukan dosa. Kita terus melakukan dosa. Amin Bapak Ibu. Kesimpulannya tadi ada 5 poin yang saya bagikan untuk Bapak Ibu. Boleh next. Ya, dosa itu membuat mata rohani kita tertutup, ya. Hati kita tertutup. Ya. Dosa itu membuat kita tamak, ya Bapak Ibu ya. Dosa itu adalah penghinaan kita terhadap Tuhan, Bapak Ibu ya. Respon Daud yang menyadarinya dan mengakui akan dosanya, disitulah adanya perubahan hidup Bapak Ibu ya. Di situ adanya perubahan hidup Bapak Ibu. Yang kelima, ada konsekuensi dalam setiap dosa kita Bapak Ibu ya. Ada konsekuensi dalam setiap apa yang kita lakukan ya. Kita nggak lakukan dosa pun Bapak Ibu pasti ada konsekuensi Bapak Ibu. Kita jalan-jalan healing Bapak Ibu ya. Hati senang, riang, sukacita. Ya, tapi ada konsekuensinya. Kita harus beli makan, kita harus beli bensin, ya. Banyak hal Bapak Ibu. Ya, ada konsekuensinya. Kita kan healing. Healing itu kan nggak berbuat dosa Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Loh, kok nggak jawab? Ya, jalan-jalan melaku-melaku itu loh Bapak Ibu ya, itu kan nggak berbuat dosa Bapak Ibu ya kan, karena tujuan kita kan menyenangkan hati kita,
lihat yang hijau-hijau seger pantai ya Bapak Ibu ya, kan nggak berbuat dosa itu ya Bapak Ibu, tapi ada konsekuensinya. Uang keluar dari dompet ya, belum kalau anak minta makan, minta mainan, mana ini itu ya, ada konsekuensinya Bapak Ibu. Betul kan Bapak Ibu? Kita nggak berbuat dosa tapi ada konsekuensinya. Apalagi kalau kita berbuat dosa Bapak Ibu, pasti ada konsekuensinya Bapak Ibu. Amin. Duh. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum berbuat dosa ingat Tuhan. Sama Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu healing, cek dulu uang di ATM. Oh cukup buat berlima. Oke, ajak berlima. Betul kan Bapak Ibu? Betul kan? Karena ada konsekuensinya Bapak Ibu. Karena ada konsekuensinya Bapak Ibu. Ya, cek ATM dulu. Waduh, puji Tuhan, gajiku masih utuh. Budal healing. Nah, setelah itu pasti kan dipikir uang bensin, ya. Jajan rawon, soto, apalagi Bapak Ibu, gudeg, ya, ya, beli no oleh-oleh, waduh, gak ada oleh-oleh ya apa ini ya kan, nah kan ada konsekuensinya Bapak Ibu, ya meskipun kita ini happy Bapak Ibu, ada konsekuensinya, nah, ya ada konsekuensinya, apalagi kalau kita berbuat dosa Bapak Ibu. Pasti ada konsekuensinya Bapak Ibu. Amin. Loh kok lemes rek? Amin. Oke, saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Ada satu terakhir Bapak Ibu yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Ya. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Ya. Kalau kita baca Mazmur pasal 51 Bapak Ibu, itu judul perikopnya itu pengakuan dosa Bapak Ibu. Ayat yang pertama itu dikatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Ya, ada sebuah pengakuan, ada sebuah hal yang dilakukan sama Daud Bapak Ibu. Ini saya suka sekali ayat ini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah sebuah hati, mungkin hatinya Daud ini besar sekali Bapak Ibu. Ya, berarti kita ini boleh melakukan dosa enggak Bapak Ibu? Tapi sebuah hal poin yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu, sampai di titik Daud ini miliki. Saya berdoa Bapak Ibu ya. Waktu kita ditegur Bapak Ibu ya, sama firman Tuhan, sama banyak hal Bapak Ibu ya. Hati yang seperti ini Bapak Ibu. Daud ini doa Bapak Ibu, begini firman Tuhan katakan, janganlah membuang aku Daud Bapak Ibu, jangan buang Daud dari hadapan Tuhan, dan janganlah mengambil roh kudus, roh Tuhan yang kudus daripadaku Bapak Ibu. Saya baca ayat ini saya jujur saya nangis Bapak Ibu. Ini hati Daud ini ya Bapak Ibu. Daud ini benar Bapak Ibu berbuat dosa. Tapi ada hal yang dari hati Daud ini, Tuhan aku tahu aku sini salah Tuhan. Di ayat ini katakan jangan membuang aku Tuhan ya. Jangan buang aku Tuhan ya. Anggap aja kayak gini loh Bapak Ibu. Kita ini di kubangan lumpur Bapak Ibu ya. Wis jadi sampah Bapak Ibu. Daud ngomong jangan buang aku ya Tuhan. Ini doa Daud sama Tuhan Bapak Ibu. Kadangkala kita waktu kita ini berbuat dosa, nggak salahku kok Tuhan, ini nggak salahku, salah deh gawe aku emosi, salah deh gawe aku emosi, coba deh gak gawe emosi, kan aku nggak ngamuk. Nah, Daud ini tahu Bapak Ibu hatinya, dia nggak memandang Betsheba, karena dia sadar Bapak Ibu, hatinya yang perlu dibeneri Bapak Ibu. Katakan firman Tuhan, katakan janganlah membuang aku dari hadapanmu Tuhan, dan janganlah mengambil roh kudus yang kudus daripadaku. Istilahnya roh kudus, aku tahu aku salah roh kudus, jangan tinggalno aku ya Tuhan, tuntunin aku Tuhan. Itu doanya Daud Bapak Ibu. Ya wis aku salah ya wis lah, aku minta maaf ya Tuhan, maaf ya Tuhan. Enggak Bapak Ibu, ini doa itu dalam banget Bapak Ibu. Dia itu nggak mau roh kudus itu pergi dari hadapannya.
tahu salah Bapak Ibu. Ada sebuah doa, ada sebuah respon hati. Tuhan, jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Aku tahu aku salah Tuhan. Sorry Tuhan. Jangan buang aku dari hadapan-Mu Tuhan. Saya baca ayat ini sampai Tuhan, ingatkan aku Tuhan. Jangan pernah pergi Tuhan dari hatiku Tuhan. Jangan buang aku Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak pernah ingat Bapak Ibu, waktu kita ini bersalah ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan sampai mungkin umur saya mungkin 33 tahun, mungkin saya berbuat dosa. Kita nggak pernah diingatkan, mungkin hal itu sudah berkubang di hati kita Bapak Ibu. Ya, itu sudah jadi hal yang enak Bapak Ibu. Ya, hal yang enak dalam hidup kita. Hingga waktu kita mau ngelepas Bapak Ibu, kayak ini Bapak Ibu, seorang anak bayi yang dipasi ya Bapak Ibu ya, harus lepas dari dot ya. Mungkin kalau kita sudah dewasa kita lepas dari dot itu gampang kok sebenarnya. Tapi buat anak-anak itu Bapak Ibu, susahnya setengah mati Bapak Ibu. Butuh perjuangan Bapak Ibu. Ya, lepas dari dot itu Bapak Ibu. Lah, kenapa? Karena hal itu ya enak Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, kalau kita ini sudah lama dosa itu Bapak Ibu ya, itu enak Bapak Ibu. Lupa kalau itu dosa, lupa kalau itu menghina Tuhan, lupa kalau itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan jauhkan Roh Kudus, jangan buang aku dari hadapan. Ya, bahkan di sini janganlah mengambil Roh Kudus, Rohmu yang kudus daripada. Kita mungkin ngomong secara lebih nggak fair dong Daud ini, nggak fair. Tapi ini doa Daud. Bagaimana Daud itu pengen dituntun sama Tuhan. Daud salah Bapak Ibu. Sama halnya pagi hari ini kita salah, ada dosa ada Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita berdoa sama Tuhan? Jangan Tuhan buang aku dari hadapan-Mu Tuhan. Ya, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus dari hadapan. Kita bisa berjalan nggak tanpa Roh Kudus? Tapi saya percaya Bapak Ibu, berjalan tanpa Roh Kudus itu nggak enak Bapak Ibu. Nggak enak Bapak Ibu. Amin.